Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya. Nah, ini sekarang kita bahas tentang merek dan diferensiasi. Menurut Avicii Koch, itu ada 3 tipe merek. Ada manufacturer brands, itu diciptakan dan didistribusikan oleh perusahaan pembuat produk tersebut. Kayak misalnya Coca-Cola. Dia memproduksi Coca-Cola kan sudah ada jadi satu Coca-Colanya sama, maksudnya minuman bersodanya sama mereknya Coca-Cola itu tadi. Jadi dia yang memproduksi sekalian dia yang mendistribusikan. Itu manufacturer brand. Ada yang house brand, itu merek yang dikembangkan oleh toko tempat produk dijual. Ada juga generic brand, itu produk tanpa merek tertentu. Nah, sekarang saya mau tanya, contohnya house brand itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi kayak di Pak Ami benar, di kayak Carrefour itu bikin di tokonya, Carrefournya bikin label kasih merek toko itu. Nggak 7-Eleven juga mereknya merek 7-Eleven, Family Mart mereknya Family Mart. Itu house brand. Jadi merek di mana tempat benda itu dijual. Jadi misalnya kan beras kan kalau manufacturer brand bisa sudah bermerek duluan ketika dipasarkan. Tapi kalau 7-Eleven misalnya 7-Eleven kerja sama yang menciptakan beras, tapi dari situ dia nggak dikasih merek, tapi begitu nanti dijual di 7-Eleven pakai merek 7-Eleven, itu house brand. Jadi mereknya tempat di mana barang tersebut dijual. Oke. Terus habis itu, dan di sini service product decision ada unsolved matrix. Jadi dia memperlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri, apakah ada perubahan atau enggak, dan aspek pasar yang dilayani, apakah dia melayani segmen pasar yang lama yang sudah dipunyai atau melayani segmen pasar yang baru. Di sini bisa dilihat, nah itu kalau nggak kelihatan di PPT, bisa dilihat di halaman 4.12. Jadi kan tadi ada pasar sama produknya. Nah, kalau dia pasarnya pasar yang sekarang sudah ada, terus produk yang sudah ada, itu namanya market penetration. Jadi dia tinggal masuk aja, tinggal menjual aja. Jadi repeat bisnisnya tinggal dijalankan seperti berulang, terus meningkatkan frekuensi gitu. Nah, tapi kalau dia punya produk baru, tapi melayani pasar yang sudah ada, yang sudah dimiliki perusahaan, itu namanya product or service development. Jadi dia mengembangkan produk sama jasa yang baru. Jadi kayak dia menciptakan produk baru, terus menciptakan image baru, atau ada sesuatu yang baru yang berhubungan dengan produk. Nah, terus yang ketiga itu ada dia melayani pangsa pasar baru, tapi produknya produk yang sudah ada. Jadi itu namanya market development. Jadi mengembangkan pangsa pasar. Misalnya dulu melayani pasar Indonesia, sekarang karena bisnisnya sudah berjalan dengan pesat, dia mau ekspansi ke luar negeri, kayaknya jadi dijual di Taiwan. Nah, itu namanya market development. Jadi mengembangkan pangsa pasar. Nah, kalau dua-duanya baru, produk yang dijual baru, pangsa pasar yang juga baru, itu namanya diversification.
Jadi melakukan diversifikasi. Jadi dia menciptakan produk baru, terus menjualnya di pangsa pasar baru yang belum dimiliki. Paham ya? Jadi ini Ansovetic membahas tentang itu. Sampai sini ada mau ditanyakan? Oke. Sekarang kita masuk ke bukti fisik. Jadi ada dua jenis dari bukti fisik itu. Yang pertama essential evidence, jadi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang, dan lain-lain, itu esensial, jadi bukti fisik dasar. Ada yang peripheral evidence, yaitu nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Contohnya dia tiket pesawat. Misalnya tiket pesawat itu kalau dia cuma dijual tiket, tapi bukan hanya dijual tiket aja, tapi nggak ada penerbangannya, nggak ada apa, itu kan dia nggak ada arti apa-apa kan. Jadi peripheral evidence itu cuma nilai tambah aja buat jasa yang kita miliki. Kalau essential evidence ya di fisik utamanya. Kayak tadi kalau penerbangan ya pesawatnya itu bukti fisik utamanya. Nah, sampai sini sudah tentang produknya. Sekarang kita masuk ke strategi harga jasa. Jadi 7B yang kedua, harga. Dasar penentuan harga. Sebenarnya bukti fisik tadi termasuk 7B kan, physical evidence. Saya nggak paham kenapa kok buku ini bilang customer service itu termasuk bauran pemasaran. Yang benar physical evidence tadi. Nah, di sini dasar penentuan harga. Harga itu ketika kita menentukan harga, biasanya mbak-mbak akan dilebihin nggak? Misalnya kalau mbak-mbak berdagang sesuatu, ya harga belinya 500 rupiah, apa mbak-mbak sama mas-mas jualnya juga 500? Atau dilebihin? Ya, biasanya kan dilebihin biar dapat untungnya itu. Jadi kan harga itu bisa ditentukan berdasarkan biaya pembuatannya, ada dari nilai dari barang itu sama dari kompetisi. Jadi dilihat di pasar itu, di pasaran harganya berapa. Ini biasanya kalau naikkan sampai 2 kali lipat itu terlalu banyak ya mbak. Nah sekarang kita lihat di sini, ingatkan faktor yang mempengaruhi harga itu persaingan sama elastisitas permintaan. Biasanya semakin banyak permintaan, harganya semakin apa? Sudah belajar ekonomi kan? Kalau semakin banyak permintaan, biasanya harganya semakin mahal. Oke, nah di situ kan ada nih. Oh ya, kalau elastis, barang yang elastisnya sempurna apa? Inelastis, ada elastis sempurna. Kalau barang-barang yang inelastis itu maksudnya apa? Ada yang tahu enggak? Yang termasuk barang-barang inelastis.